Bagi Kang Deddy Mulyadi, Sunda tidak pernah dipahami semata-mata sebagai identitas kesukuan. Sunda bukan sekadar garis darah, wilayah geografis, atau bahasa ibu. Sunda adalah cara berpikir, cara bersikap, cara memperlakukan hidup. Karena itulah, siapapun bisa hidup secara Sunda, meski tidak lahir dari tanah Pasundan. Dalam banyak kesempatan, Kang Deddy menegaskan bahwa Sunda adalah filosofi peradaban, bukan sekat identitas. Sunda teh lain suku unggul. Sunda teh laku hirup, Sunda bukan hanya suku, Sunda adalah laku hidup. Ia hidup dalam nilai, bukan dalam klaim. Filosofi Sunda bertumpu pada keseimbangan. Hubungan manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan Yang Maha Kuasa harus berjalan selaras. Tidak boleh timpang. Tidak boleh saling mengorbankan. Inilah sebabnya dalam ajaran Sunda lama, alam tidak pernah diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai saudara tua. Gunung dihormati. Sungai dimuliakan. Hutan dijaga. Tanah diperlakukan dengan tata krama. Karena bagi orang Sunda, alam memiliki roh kehidupan. Gunung lain pikeun ditaklukkan, tapi pikeun dihormat. Gunung bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati. Dalam filosofi Sunda, manusia ideal bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu mengukur diri. Mengetahui batas. Tidak rakus. Tidak pongah. Prinsip ini tercermin dalam ungkapan, ulah kaleulewihi, ulah kekurangan, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Hidup dijalani secukupnya, dengan rasa. Kang Deddy melihat bahwa krisis hari ini bukan hanya krisis ekonomi atau politik, tetapi krisis filosofi hidup. Manusia modern kehilangan rasa cukup, kehilangan hormat, dan kehilangan hubungan dengan akar nilai. Sunda, sebagai filosofi, menawarkan penawar yang sederhana namun dalam, hidup selaras, bukan serakah. Nilai silih asah, silih asih, silih asuh menjadi jantung filosofi Sunda. Saling mengasah pengetahuan, saling mengasihi dengan empati, dan saling mengasuh dalam tanggung jawab. Ini bukan slogan budaya, melainkan prinsip sosial yang jika diterapkan, mampu menciptakan masyarakat yang adil tanpa harus keras. Hirup ulah ngarugi keun batur, ulah ngaruksak alam, ulah ngahina keun diri sorangan. Hidup jangan merugikan orang lain, jangan merusak alam, dan jangan merendahkan diri sendiri. Inilah etika Sunda yang sering disampaikan Kang Deddy, sederhana namun tegas. Karena Sunda adalah filosofi, ia tidak menutup diri. Ia tidak menolak perbedaan. Justru ia mengajarkan lembut tapi teguh. Orang Sunda tidak diajarkan untuk menang dengan cara menginjak, melainkan dengan menjaga martabat. Leulus jeur-jeur, liat tali. Lembut sikapnya, kuat prinsipnya. Dalam pandangan Kang Deddy, siapapun yang menjaga alam, menghormati sesama, dan hidup dengan kesadaran moral, ia sudah hidup secara Sunda. Tidak perlu kartu identitas budaya. Tidak perlu klaim darah. Yang dibutuhkan adalah laku. Itulah sebabnya Kang Deddy sering mengingatkan bahwa menjadi Sunda bukan soal bangga pada masa lalu, tetapi bertanggung jawab pada masa depan. Filosofi ini harus hidup dalam kebijakan, dalam pembangunan, dan dalam sikap pemimpin. Jika Sunda hanya dijadikan simbol, maka ia mati. Jika dijalani, ia menjadi peradaban. Ia percaya, ketika manusia kembali pada filosofi hidup yang menghormati keseimbangan, konflik akan berkurang, alam akan pulih, dan kehidupan akan menemukan ritmenya kembali. Sunda, dalam pengertian ini, adalah undangan untuk hidup lebih manusiawi. Sunda teh lain warisan NU kudu dibanggakeun hungkul, tapi titipan NU kudu dijaga. Sunda bukan warisan untuk dibanggakan saja, melainkan titipan yang harus dijaga.